Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Kepala Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Bakauheni, Bapak Sukijo SPD MPD. Yang saya hormati tim manajemen SMK Negeri 1 Bakauheni. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Bakauheni. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk mendiseminasikan atau mensosialisasikan 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu, 7 jurus BK hebat ini tidak hanya digunakan untuk guru BK saja, tapi formula dari BK untuk kita semua, agar kita bisa sama-sama menemani tumbuh kembang peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu sini. Bukan bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu. Di sini saya mau sharing dengan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Boleh. Oke, saya tanya dulu bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Senang? Bahagia? Ada yang sedih nggak Bapak Ibu? Ada yang sedih nggak? Nggak. Oke Bapak Ibu, di sini 7 jurus BK hebat ada jinglenya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dengar nggak? Mau dimulai sekarang apa nanti? Sekarang. Oke, setel Pak Fauzi. Oke. Video Pak. Yang diangkat. Berarti Kak, iya ini. Ulang ya Bapak Ibu ya. Duduk aja duduk. Oh iya benar. Suaranya mana Bapak Ibu? Penuh cinta dan bersahabat, didik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tetap bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jurus BK hebat, sama murid melangkah kuat. 7 jurus BK hebat, jurus yang akan ku ingat. Oke, silakan duduk kembali ya Bapak Ibu. Ya. Masih pada semangat Bapak Ibu? Oke, kita nanti aja breakingnya ya, soalnya Bapak Ibunya masih pada semangat. Oke Pak,
langsung slide PPT Pak. Ini dari sisi ya Pak ya? Dibesarin. Iya Pak, besarin. Nah, di sini kita mengenal jurus 1 Bapak Ibu, yaitu apa Bapak Ibu? Kenali potensi. Iya Bapak Ibu. Jadi di sini kita mengenali potensi itu dengan asesmen minat bakat Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisan bahasa Inggris Bapak Ibu, saya nggak bisa baca. Jadi saya minta tolong dengan Bu Yunita ya Bapak Ibu ya. Kalian diartikan Bu. Iya, sekalian diartikan benar. Oke. Bu Cici ini. Oh iya. For our first selection, everybody has to take the same action. Please climb that tree. Untuk seleksi yang adil, semua orang mengikuti ujian yang sama. Tolong panjat pohon itu. Wih, pintar. Ya, beri aplaus. Oke. Orang Amerika loh. Oke Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu fair nggak kalau semua dilakukan dengan ujian yang sama? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Oh iya Bu Isna mungkin akan menjelaskan. Gak nyampe. Oke. Oke Bu Isna yang akan menjelaskan ya Bapak Ibu. Oke, gimana Bu Isna? Dari sisi menjawab ya Bu Cici, Iya. menurut saya itu tidak sesuai karena berdasarkan potensi yang dimiliki, setiap hewan di sana itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Misal, kalau misalnya kita meminta itu monyet ya, Iya, monyet, penguin. untuk memanjat, memang itu bidangnya. Sedangkan kalau gajah memanjat bagaimana mungkin ya? Iya. Ada. Iya. Oke, beri aplaus untuk Bu Isna. Oke. Mungkin ada dari guru bapak-bapak mungkin yang akan memaparkan kenapa hewan-hewan ini gak bisa manjat pohon. Siapa yang mau bapak-bapak? Pak Bambang mungkin ya? Oh, Pak Bambang. Oh iya. Oh, iya. Oke. Pak Jamal. Maaf Pak. Langsung aja Ki. Oh, iya. Bilang gajah nggak mungkin. Apa Iya. sih yang di dunia ini nggak mungkin? Iya, Oke. Jadi Bapak Ibu, keadilan bukan berarti sama rata Bapak Ibu. Nah, jadi setiap individu itu Bapak Ibu memiliki potensinya masing-masing. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kecerdasan majemuk itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama, cerdas linguistik verbal, yang kedua, cerdas interpersonal, yang ketiga, cerdas naturalistik, yang keempat, cerdas musikal, yang kelima, cerdas logikal matematika, selanjutnya cerdas intrapersonal, selanjutnya cerdas body kinestetik. Nah, yang terakhir itu cerdas visual spatial Bapak Ibu. Nah, misal saya nggak suka nih Bapak dengan matematika misal ya. Matematika ini kan berhubungan dengan angka gitu. Apakah saya dipaksakan Bapak Ibu? Tentunya tidak kan? Iya, misalnya saya harus nyanyi, suara saya kan cempreng Bapak Ibu. Apakah mungkin Bapak Ibu saya bernyanyi? Ya kan? Nggak mungkin kan? Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, di sini Bapak Ibu kita mengenal gaya belajar. Gaya belajar itu terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu gaya belajar visual. Jadi gaya belajar visual itu apa yang kita lihat Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua ini ada gaya belajar auditory. Artinya seorang individu memiliki gaya belajar auditory itu pendengaran. Misal dia mudah mendengar musik atau dia lewat suara atau lewat YouTube dengan suaranya aja dia mudah menghafalnya Bapak Ibu. Nah, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini apa sih Bapak Ibu? Gaya belajar kinestetik ini yang mudah dilihat misalnya Bu Cici itu suka warna yang warna pink loh. Nah, itu lebih mengenal dengan warna dia, dengan bentuk mungkin Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada asesmennya. Bisa menggunakan Aku Pintar. Mungkin dari Bapak Ibu ada asesmen yang lebih akurat.
Pendapat. Nah, jadi di sini kita lanjut ke jurus 2 ya Bapak Ibu. Sudah siap? Kenapa belum siap Bu Erni? Kenapa? Makan. Oh, belum dijelaskan. Ya, nanti saya jelaskan dulu ya Bu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki kertas yang saya sudah bagikan tadi? Sudah. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan bercerita dan Bapak Ibu akan merespon emosi Bapak Ibu itu lewat kertas. Paham? Ditulis. Terserah, Bapak boleh menulis, boleh juga meremas atau mensobeknya juga terserah. Pokoknya Bapak meluapkan emosi Bapak lewat kertas tersebut. Robek nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sudah siap mendengarkan cerita dari saya, Bapak Ibu? Sudah? Oke. Mulai ya Bapak Ibu ya. Ini jurus yang ke? 2. Ini jurus yang keberapa Bapak Ibu? Oke. Apa jurusnya? Kelola emosi. Iya. Jadi Bapak Ibu berangkat ke sekolah nih. Pasti Bapak Ibu mengendarai sepeda motor maupun mobil ya. Pasti Bapak Ibu pakai kendaraan semua kan? Oh iya, ada yang jalan kaki kalau ya, oke. Oke, ada yang jalan kaki karena rumahnya terjangkau ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah menyiapkan sebuah RPP atau bahan ajar Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di tengah perjalanan ban Bapak Ibu itu bocor. Ditambal dong. Iya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, oke, nggak apa-apa. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu cerita yang kedua. Ketika Bapak Ibu sudah sampai ke sekolah ban tadi bocor, Bapak Ibu sudah sempat menambalnya kata Pak Jamal tadi ya. Nah, Bapak Ibu tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu masuklah ke dalam kelas. Nah, setelah Bapak Ibu memulai pelajaran, tibalah ada seorang anak yang kita namakan Jono ya Bapak Ibu. Nah, si Jono ini datang mengetuk pintu Bapak Ibu. Tok. Assalamualaikum. Bapak. Ya, Bapak Ibu, maaf saya terlambat. Akhirnya Bapak Ibu persilahkan masuk si anak. Ya. Nah, cerita yang ketiga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjelaskan sebuah materi, si Jono tadi malah asik ketiduran Bapak Ibu. Ya, si Jono tadi asik ketiduran Bapak Ibu. Dia Dia tidak memperhatikan kita Bapak Ibu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi ceritanya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ini pengen buang air kecil ke toilet. Jadi Bapak Ibu ini ke toilet lah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau ke toilet, tapi Bapak Ibu ini mempergoki salah satu anak dari jurusan TSM, TKR, dan TP mencurigai Bapak Ibu, kira-kira anak ini kayaknya merokok nih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Baru mencurigai ya Bapak Ibu ya. Akhirnya Bapak Ibu selesai dari toilet tadi, balik lagi lah ke ruang guru. Ternyata Bapak Ibu ada salah satu pamannya mendatangi Bapak Ibu. Ya, nah dari salah satu paman ini Bapak Ibu, dia itu menceritakan si Jono tadi. Katanya Jono sudah 3 hari merawat mamasnya di rumah sakit. Nah, kemudian dia memaksakan untuk tetap sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi pamannya si Jono tadi Bapak Ibu memberitahu bahwa mamasnya itu masuk ICU Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah selesai dari cerita itu Bapak Ibu. Akhirnya pamannya ini memberikan sebuah bingkisan Bapak Ibu. RPP atau bahan ajar Bapak Ibu tadi kan tertinggal, entah lupa tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya diberikanlah sebuah bingkisan Bapak Ibu. Nah, terus dia nggak tahu ini milik siapa. Ternyata itu adalah milik Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu akhirnya pembelajaran pun berlangsung dengan kembali semangat lagi Bapak Ibu, karena bahan belajar Bapak Ibu tidak tertinggal atau dikembalikan oleh si pamannya si Jono tadi Bapak Ibu. Tinggal di bengkel tadi. Iya, tinggal di bengkel katanya Bapak kita. Oke Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu kertasnya sekarang? Masih bersih? Masih, yang masih bersih siapa?
Ya, jadi dari cerita yang sudah dijelaskan Bu Cici, awalnya saya memang merasa emosi. Iya. Tapi ketika saya masuk ke kelas kemudian si Jono ini ketiduran, makin emosi. Iya. Tapi saya nggak begitu menggebu-gebu karena saya perlu nih mendalami anak ini kenapa sih ketiduran. Betul. Ternyata belum sempat memang saya marahin si Jono, Bu, karena mikirin ban saya belum dibayar. Iya, lanjut. Iya, lanjut Bu. Jadi begitu saya ke ruang guru setelah dari toilet, Heeh. ya aman, si Jono tadi nggak saya marahin, kan saya ketemu. Akhirnya ya ketemulah solusinya bahwa ternyata apa yang dilakukan anak yang kita anggap kesalahan ternyata punya sebuah alasan yang ternyata bukan sebuah kesalahan. Oke. Jadi Bapak Ibu, menurut saya kita sebagai guru jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Iya, betul. Melainkan kita perlu selidiki apa sih yang menjadi penyebab si Jono tadi ketiduran dan penyebab motor saya pecah ban tadi. Oke. Itu ya Bu Cici. Beri aplaus untuk Bu Rona. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Rona. Oke. Lanjut jurus selanjutnya. Lanjut ya Bapak. Bu, jurusannya belum. Yang merokok tadi gimana ini? Iya, ada yang banget lagi nggak ya tadi? Ada yang lagi selain Bu Rona? Jangan Bu Is terus lah ya. Bu Sri mungkin dari Bu Guru BK, iya. Yang rokok. Kan sudah tahu. Yang rokok tuh. Udah tahu Pak. Ada. Bu Sul mungkin Bu Sul. Nggak mau, nggak ada yang mau. Putihan. Bu Petihat. Oke, dari ceritanya Bu Cici tadi mencurigai ya. Baru mencurigai artinya ketika kita mencurigai murid langsung kita selidikin ya. Nah, dari ceritanya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rona juga yang bisa kita ambil dan kita simpulkan bahwa mungkin kita bisa ambil dari apa ya, kebiasaan sehari-hari kita di sekolah. Beberapa kita menemui masalah terhadap peserta didik. Mungkin ada beberapa guru atau kita yang langsung mengejar siswa tersebut tanpa menyelidikinya, gitu. Jadi apa yang Ibu sampaikan, Bu Cici yang sampaikan ini sangat bermanfaat ya, agar kita kedepannya ketika menemui siswa kita bermasalah untuk kita selidiki terlebih dahulu. Cukup ya. Beri aplaus untuk Bu Sri. Oke. Cukup ya Bapak Ibu, mungkin itu tambahan dari Bu Rona dan Bu Sri. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu peta emosi Bapak Ibu ada happy, excited, lembut. Skyred ini apa Bu? Takut, iya. Angry ini marah, kemudian ada sedih. Jadi Bapak Ibu, kita itu memiliki peta emosi. Nah, ini peta emosinya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, di kepala kita ini ada otak ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini mah. Nah, jadi kita itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ada pakai maaf, memang ada otak. Ya, ya. Ya Bapak Ibu, jadi yang pertama itu ada neokortex, yang kedua itu ada limbik, dan yang ketiga itu reptil Bapak Ibu. Maksudnya Nah, jadi Bapak Ibu, neokortex ini ibarat ini pawangnya Bapak Ibu. hujan. Bukan Bapak, ya. Ini ibaratnya neokortex ini adalah pawangnya Bapak Ibu. Dan limbik ini adalah bunglonnya Bapak Ibu. Nah, reptil ini ibaratnya dinosaurusnya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu penasaran, kok ada reptil, kok ada dinosaurus, kok ada bunglon, kok ada pawang? Penasaran nggak Bapak Ibu? Penasaran. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, pawang itu ibaratnya Bapak Ibu menggenggam. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya semua. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, neokortex ini adalah orang yang paling logis, orang yang bisa mengambil keputusan dengan bijak Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada bunglon Bapak Ibu. Nah, bunglon ini mengambil alih Bapak Ibu, mengambil alih dari pawang. Nah, jadi bunglon ini adanya di jempol sini Bapak Ibu. Nih, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini dinosaurus Bapak Ibu. Ketika nanti
nanti pawangnya sudah hilang kendali dan si bunglonnya hilang kendali, maka dinosaurusnya ini akan terbang, akan lari Bapak Ibu. Oke, penasaran Bapak Ibu? Kenapa dinosaurusnya bisa terbang Bapak Ibu? Oke, nah di sini Bapak Ibu. Nah, dinosaurus Bapak Ibu. Sini Pak. Sini maaf. Dinosaurusnya terbang. Nggak bisa ya? Si sayap. Ini dikerip di sini nggak bisa ya Pak? Nah, itu Bapak Ibu, kalau dinosaurus ketemu dinosaurus, jadilah masalah Bapak Ibu. Tapi kalau dinosaurus ketemunya pawang, maka dia akan meredam Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah ini videonya aja ya, setel. Nah ini Bapak Ibu pawang fish dinosaurus Bapak Ibu. Ketika dia marah Bapak Ibu, katanya. Iya, nih lihat Bapak Ibu ya, perhatikan gambarnya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu boleh mempraktekannya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Iya. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau dinosaurus ketemunya dinosaurus, maka akan terjadilah sebuah masalah. Tapi kalau pawang ketemunya dinosaurus, insya Allah akan meredam Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itu jurus yang kedua, kelola emosi. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut apa mau ice breaking dulu? Ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking. Oke, ice breakingnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ikutin instruksi saya ya. Bapak Ibu ikutin instruksi dari saya. Oke. Iya, iya. Oke. Konsentrasi. Nanti dulu Bapak Ibu. Kalau ketika saya bilang konsentrasi dimulai, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, paham? Paham Bapak Ibu? Oke, lanjut ya. Konsentrasi Dimulai. kata sesungguhnya. Kepala, pundak, lutut kaki, kata tidak sesungguhnya. Lutut kaki, kepala, lutut kaki. Bapak Ibu kurang konsen ya, kurang konsen. Berdiri, Iya. berdiri. Berdiri. Oke, berdiri. Oke. Untuk yang ibu hamil nggak apa-apa duduk aja Bu. Ya, spesial untuk ibu hamil. Oke. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap. Konsentrasi dimulai. Kata sesungguhnya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, lutut kaki, pundak. Kata tidak sesungguhnya. Kepala, pundak, lutut kaki, Bapak Ibu. Iya, ya kan bebas Pak, bebas. Oke, Bapak Ibu, ikuti instruksi saya. Punya kata sesungguhnya dan kata tidak sesungguhnya Bapak Ibu. Oke, konsentrasi dimulai. Kata sesungguhnya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, lutut, pundak, kaki, lutut, pundak. Kita oke. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Kata tidak sesungguhnya. Kepala, pundak, lutut. Masih belum konsen ya Bapak Ibu ya. Oke, paham ya Bapak Ibu? Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. Ya, konsentrasi dimulai.
Oke, kata tidak sesungguhnya kepala pundak. Bapak Ibu nggak konsen dari tadi. Ya, sudah ya, cukup ya Bapak Ibu, duduk. Oke, cukup. Kalau saya minum dulu nggak apa-apa ya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Lurus ke Enggak belakang. hidup Pak. Langkah ketiga. 3, Nggak mau. 4, Salah, 5, tak? 6, 7. Jam Nggak hidup Pak. Yuk makan lagi yuk. Nah, di sini Bapak Ibu kita lanjut jurus yang ketiga. Apa Bapak Ibu? Tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu nggak resiliensi itu apa? Ada yang tahu? Ada Pak Jenny yang tahu. Pak Jenny tahu. Oh, Pak Jenny tahu nggak Pak Jenny? Tidak. Oke, Bapak Ibu tumbuhkan resiliensi di sini. Bapak Ibu kita akan belajar grow mindset Bapak Ibu. Apa itu gromen? Pikiran yang bertumbuh, iya. Nah, resiliensi itu bangkit dari keterpurukan. Nah, Bapak Ibu di sini saya punya permainan Bapak Ibu kartu. Sesuai dengan janji saya yang di awal tadi Bapak Ibu, saya akan membagi kelompoknya sesuai dengan barisan. Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, kita mulai permainannya ya Bapak Ibu. Oke. Asik, bagi-bagi. Ini siapa Kak? Wah, kartu. Mohon maaf, saya dikabarin. Kita jeda dulu ya Bapak Ibu ya, karena lagi azan. Ke dokter. Bapak ya, mari Pak. Oke Pak. Bapak Ibu sudah pegang kartunya semua. Bu Is, kartunya sudah saya bagikan? Iya. Sudah ya Bapak Ibu, satu kelompok, satu barisan Bapak. Paham ya? Nah, jadi Bapak Ibu sudah mendapat semua kelompok. Bapak Ibu di sini akan mendirikan sebuah bangunan yang namanya menara. Buatlah menara setinggi-tingginya, nanti yang menaranya tinggi itu dapat reward dari saya Bapak Ibu. Iya, jadi buatlah menara setinggi-tingginya Bapak Ibu. Nanti saya akan memberikan sebuah fondasinya Bapak Ibu untuk memperkokoh atau memperkuat menara tersebut. 3, 2, 1 dimulai Bapak Ibu, waktunya 10 menit. Iya nanti. Pak, minta timer dong Pak, minta tolong 10 menit. Iya. Timer waktu. Iya. Pak Udin. Oke, kita mulai ya, waktunya 10 menit Pak. 3, 2, 1 Bapak Ibu, oke mulai. Musik. Oh iya, Iya, musiknya 7 jurus BK Hebat tadi aja Pak. Yang di video tadi. Video ya? Iya, itu aja. Sambil goyang nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak bisa. Apa dong? Digunain aja untuk apa aja? Gue nyontek di orang dulu ya. Oh di lem guys. Waktunya berjalan ya Bapak Ibu selama 10 menit. Ya gimana caranya Bu? Yang penting menara ini bisa berdiri. Boleh terserah mau diapain aja Bapak Ibu. Waktunya 10 menit ya Bapak Ibu. Berapa menit lagi Pak waktunya? 9 menit lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diberikan waktu 9 menit selama mendirikan sebuah menara. Semangat Bapak Ibu, mana semangatnya Bapak Ibu?
Lagi. Ada yang sudah berdiri menaranya Bapak Ibu? Ada yang sudah berdiri? Ayo semangat Bapak Ibu. Mana semangatnya Bapak Ibu? Waktu berjalan ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu. Ini kelompok apa namanya Bapak Ibu? Kelompok keren, hebat. Kelompok keren hebat. Oke. Kalau ini kelompok apa namanya Bu Ica? Kelompok cantik. Kelompok cantik. Tapi ada yang cowok loh Bu. Oh, kelompok mereka cantik semua. Oke, kelompok cantik. Kalau kelompok ini kelompok apa Bu Is? Kelompok hore. Kelompok hore. Oke, kelompok hore. Kak, putar lagi Pak. Waktunya tersisa 7 menit. Ayo Bapak Ibu semangat. Ini kelompok apa Bu? Ini kelompok smart. Smart. Oke. Ini kelompok apa Ibu-ibu? Kelompok apa? Mimpi. Kelompok mimpi. Oke. Semangat Bapak Ibu. Mana suaranya Bapak Ibu? Semangat. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Ada yang sudah berdiri Bapak Ibu menaranya? Menjalin koneksi, membangun kolaborasi, membangun sirkulasi. Waktunya tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu. Iya betul. Tinggal 5 menit. Pak ini tadi sampai mana? Sampai jam berapa Kak? Sampai 15 aja Kak. Waktu. Bersama ayo kita. Waktunya tinggal 4 menit lagi Bapak Ibu. Ada yang sudah berdiri? Ada yang sudah berdiri Bapak Ibu? Ada yang sudah berdiri Bapak Ibu? Oke, masih pada semangat? Oke. Lanjut. Waktunya tinggal 3 menit. Ayo Bapak Ibu, waktunya tinggal 3 menit. Menara siapakah yang paling tinggi? Ada yang sudah berdiri Bapak Ibu? Ini kelompok apa tadi Bu Erni? Keren dan hebat. Apa? Keren dan hebat. Keren dan hebat. Kelompok excellent. Oke. Waktunya tinggal 2 menit Bapak Ibu. Iya, waktunya tinggal 2 menit. Ada yang sudah berdiri Bapak Ibu? Waktu berjalan ya Bapak Ibu ya. Masih pada semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Semangat. Oke. Waktu berjalan tinggal 2 menit. 1 menit lagi Bapak Ibu. 1 menit lagi ya. Ya, 1 menit lagi ya. Ketika saya sudah menghitung 10, 9, 8, Bapak Ibu sudah ya. Hentikan pemberdirikan sebuah menaranya. Masih pada semangat Bapak Ibu? Oke, gimana mau lihat dari kelompoknya Bu Sofi? Gimana? Ada yang mau? Gimana?
ya. Permainan sudah selesai Bu ya. Hasilnya Ya, kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Menara siapa yang sudah berdiri tinggi Bapak Ibu? Kita lihat. Oke, sudah Bu, sudah ya, cukup ya. Berapa tingkat kelompok ini Bapak Ibu? Berapa tingkat? 3. Yang ini? 3 seri ya Bapak Ibu. Kelompok ini sudah Bapak Ibu ya. Ya, sudah ya Bu ya. Sudah. Oke. Berapa? Ya. Berapa sekarang? Enggak. Berapa jadi? 2 ya, 2. Kalau kelompoknya Bu Desri berapa? 1. Kelompoknya Bu Ista berapa? Setengah. Oke Bapak Ibu, saya berikan waktu lagi untuk mengulang mendirikan menara selama 3 menit Bapak Ibu. 3, 2, 1. Bapak Ibu, bukan siapa yang paling cepat, siapa yang bertahan paling lama. Ya Bapak Ibu, waktunya 3 menit Bapak Ibu. Ya, pemenangnya yang bertahan lama. Waktunya 3 menit ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah mencapai 14. Kelompoknya Bu Nabila yang dibagikan. Kelompoknya Dedi sudah keluar. Kelompoknya Iis baru terbuka. Sampai 18 saja Pak ya. 2 menit lagi Bapak Ibu, 2 menit. Tingkatnya kelompok Bulona sementara ada 5 belum tapi Kelompok siapa yang akan menang ini ya? Kelompok Bulona akan bertahan. kelompok Edri Robo. Ayo semangat Bapak Ibu. Semangat Mama, tingkatnya lagi. Oke, kelompok Bu Ista dan kawan-kawan masih pada semangat. Oke, kelompok Pak Jenny, Pak Agus, Bu Desri dan lain-lain semangat. Oke, Erni sudah mencapai 5 tingkat. kelompok Bu Erni dan Bu Rona kayaknya heboh banget. Semangat ya Bu. Semangat, semangat. Kelompoknya Bu Erni Nabila. 1 menit lagi Bapak Ibu waktunya. 1 menit lagi Bapak Ibu. Kelompoknya Pak Agus masih di 2 tingkat. Kelompoknya Juju masih 1 tingkat. Iya. Sebentar lagi 5 tingkat bintang 5. Kelompok dari Nabila. Sudah? Kelompok dari Sri baru 2 tingkat. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya Bapak Ibu, cukup ya Bapak Ibu. Kembali ke tempatnya masing-masing Bapak Ibu. Ya, Pak, kembali ke tempatnya masing-masing dulu Bapak Ibu. Ya, nanti akan dinilai Bapak Ibu ya. Kembali ke tempatnya masing-masing dulu Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Sudah ya Pak, sudah. Tidak ada yang berdiri lagi. Sudah ya. Sudah. Sudah. Akan dinilai oleh Ibu Titi tingkat mana yang paling tinggi. Iya, silakan berpose dulu. Oke, duduk dulu Bapak Ibu ya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan Bu Titi, mana yang paling tinggi? Kelompok sebelah sana berapa tingkat Bu? 1, 2, 3, 4. 4. Beri aplaus kelompok sebelah sana. Oke. Kelompoknya Bu Sri berapa tingkat Bu? 3. Kelompok Bu Nabila berapa tingkat? 2, 3, 4. 4. Beri aplaus untuk kelompok Bu Nabila. Kelompok Bu Desri berapa? 3. Kelompok Bu Ista berapa? 3. Jadi pemenangnya 2 ya Bapak Ibu ya. Yang 4 tingkat. Oke, nanti ada ribut dari saya Bapak Ibu ya. Kita gali makna dulu Bapak Ibu. Nah, ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh,
bagaimana perasaan Bapak Ibu dan apa reaksi pertama Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Rona dulu ya, karena paling tinggi menaranya. Nomor satu. Nomor satu. Pak, mati Pak. Iya. Perasaannya. Iya. Reaksi pertama yang muncul gimana perasaannya? Reaksi pertama yang muncul adalah saya nyesel bernapas. Nyesel bernapas. Udah, sampai roboh, Bu. Iya, terus diberikan kesempatan nih untuk kedua kali. Gimana? Terus saya senang banget. Seneng banget karena Iya. sudah bisa mengetahui ya. Ya, karena sudah bisa mengetahui triknya gitu. Jadi saya bisa mengulang membangun menara yang lebih tinggi. Oke, beri aplaus untuk kelompok Burana. Dari kelompoknya Bu Destri mungkin ada yang mau menjelaskan? Pak Agus? Udah nyampe? Maju. Ya. Udah bisa, nggak nyampe. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya rasakan, yang kami rasakan ya kebanyakan. Iya. Hah? Itu urusan lain, Bu. Ya. Ya. Yang sering kita alami ya, merefleksi setiap tindakan. Merefleksi setiap tindakan. Kalau Oke. ada kesalahan, kita lakukan perbaikan. Itu terus yang kita lakukan dalam permainan ini. Terima kasih. Reaksi pertama yang muncul. Kesel. Kesel. Kenapa keselnya? Baca banyakan Mbak. Kena angin. Oke, tapi setelah diberikan kesempatan yang kedua kali bagaimana? Luar biasa. Pengalaman yang pertama menjadi contoh untuk pengalaman yang kedua sehingga berhasil. Oke, beri aplaus untuk Pak Agus. Oke. Mati. Bapak Ibu, ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah permainan ini? Pelajaran yang paling berharga. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Bu Erni mungkin? Ya. Bu, maju Bu. Nggak nyampe Bu. Oke. Terima kasih Bu Cici atas kesempatan yang diberikan dari tadi ya, yang baku ya. Iya. Ya, gimana Bu? Jadi di saat kita bekerja sama ini tadi terlihat ya kita semangat. Kemudian ada perasaan apa ya, selain semangat tadi itu kita bekerja sama. Iya. Ada semangat dari kawan dari tim kelompok kami ya, harus semangat. Berkolaborasi ya Bu. Iya. Kemudian ada juga yang kita tuh ada tantangan dari luar. Iya. Orang-orang yang berusaha mematahkan semangat kita. Contohnya tadi dari kelompok lain yang nggak suka menata hampir tinggi. Iya. Oke. Tapi dengan semangat dan satunya kita berjuang terus akhirnya kita menjadi Oke, beri aplaus untuk Bu Erni. Oke. Bapak Ibu, di luar permainan ini pernah nggak kejadian di kehidupan nyata kita Bapak Ibu? Usahain boleh. Siapa yang pernah tadi? Bu Dwi mungkin akan merefleksikan atau menyampaikan. Sini Bu, maju Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, diceritakan aja di kehidupan yang nyata. Maju Bu, sini Bu. Oke. Terima kasih Bu Cici. Sama-sama Ibu. Untuk kerjasama membuat menara tadi, saya simpulkan bahwa satu kelompok itu harus ada kerjasama yang sangat matang, kemudian konsentrasi, solid juga, dan tidak saling menjatuhkan. Jadi bisa berdiri menjadi tegak. Bersatu kita teguh. Oke, beri aplaus untuk Bu Dwi. Oke. Pak mati. Ya. Pak minta tisu ya. Pak malu Pak. Ini kan dong. Malu. Ya. Ngeblu.
Nyanyi lagi yuk. Perasaan Pak Agus gimana? Pak Rifki? Perasaan Pak Rifki hari ini tenang? Nah, Cid, tanya dulu perasaan Pak Rifki, Cid. Gimana Pak? Iya, ada ya? Kartunya buat saya ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Itunya Gak bisa pakai pointer. Oh ya udah, Bapak aja yang punya ya Pak ya. Tolong ya Pak. Slide selanjutnya Pak. Kartunya disusun kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa daya lenting itu makin penting Bapak Ibu? Nah, di sini ada contohnya Bapak Ibu. Sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kenapa pentingnya daya lenting, kenapa pentingnya grow mindset Bapak Ibu? Karena kita itu biar pikiran kita itu bertumbuh Bapak Ibu, nggak diam di tempat. Kalau diam di tempat itu namanya fixed mindset Bapak Ibu. Nah, contoh yang kedua, siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita Bapak Ibu. Astagfirullah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tak tahan dibully sebagai anak yatim. Siswa SD bunuh diri Bapak Ibu. Percaya nggak Bapak Ibu? Hal ini bakal kejadian Bapak Ibu. Terhadap siswa kita maksudnya, bukan terhadap kita. Jangan sampai. Ya kalau misalnya ada siswa kita yang disita HP-nya, dia frustasi, pikiran dia nggak grow mindset Bapak Ibu, pikiran dia fixed mindset, pikiran yang tidak bertumbuh atau diam di tempat, bisa jadi Bapak Ibu dia bunuh diri. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya. Oke, lanjut Pak. Jadi jangan nikah HP ya. Nah, di sini Bapak Ibu, fixed mindset dan grow mindset Bapak Ibu. Contohnya kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Itu adalah fixed mindset. Nah, grow mindsetnya Bapak Ibu, saya bisa sukses dengan berusaha Bapak Ibu. Selanjutnya kegagalan. Saya menyerah karena saya gagal. Tapi kalau kita punya pikiran yang grow mindset Bapak Ibu, saya akan coba lagi Bapak Ibu. Nah, di kesulitan saya tidak bisa. Grow mindsetnya saya belum bisa. Oke, masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Grow mindsetnya, solusi apa yang bisa saya upayakan? Kritik, saya sakit hati. Grow mindsetnya, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Jika Bapak Ibu dapat kritik, Bapak Ibu akan berpikiran fixed mindset atau grow mindset. Dengan kata-kata bijak yang kita pilih. Grow mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, di sini kita lanjut ke jurus yang keempat Bapak Ibu. Apa jurusnya? Jaga konsistensi. Nah, di sini kita sudah masuk di jurus keempat Bapak Ibu. Nah, jadi saya mau Bapak Ibu berpasangan, tapi laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan Bapak Ibu pasang pasangannya. Oke? Sudah? Cari pasangannya Bapak Ibu. Silakan cari Bapak Ibu. Tunjukin ya. Ya, 3, 2, 1 harus dapat pasangan Bapak Ibu. Udah? Udah? Bapak Ibu kalau udah dapat pasangan, silahkan Bapak Ibu sweet. Mau sweet gunting batu kertas, mau sweet jempol, mau sweet kelingking, bebas. Bapak Ibu sudah siap? Masih pada semangat Bapak Ibu? Mana semangatnya Bapak Ibu? Oke, sweet ya Bapak Ibu. Saya hitung, Pak Jamal sama Pak Kijo mungkin akan ikutan. Iya. Oke ya. Ya. Saya kan nggak masuk kelompok. Iya nggak apa-apa Pak.
ini bukan. punya kelompok begini. Iya Pak Jamal, ini bukan kelompok-kelompokan Pak, tapi ini 2 orang Pak ya. Oke. Jadi berpasang-pasangan. Mana pasangannya saya mau lihat dulu Bapak Ibu. Aku nggak ada pasangan itu, pasangan mobil. Oke. 3, sweet ya Bapak Ibu ya. 3 kali. 3, 2, 1. Siapa yang menang? 3 kali ya Bu ya sweet ya. Siapa yang menang? Oke. Oke, sudah. Siapa yang menang? Duduk. Oke, udah dengarkan Bapak Ibu ya. Dengarkan instruksi saya Bapak Ibu ya. Halo. Hai. Bapak Ibu, yang menang tadi jadi A, yang kalah jadi B. Ya. Yang dapat hadiah tadi udah ada, tapi ini nggak dapat hadiah lagi ya Bapak Ibu. Nah, yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Bapak Ibu pasangannya masih ingat? Masih. Nah, yang A tadi itu yang menang, yang B itu yang kalah. Nah, yang B, yang A tadi menang kan? Silakan kepalkan tangannya sekuat-kuatnya Bapak Ibu. Yang menang ya, yang menang. Terserah, mau kanan, mau kiri, terserah. Ya, enggak, bukan. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kepalkan tangan sekuat-kuatnya. Dan yang kalah tadi, yang B, meremat secara paksa. Mau dicakar, mau ditonjok, mau diapain, terserah secara paksa pokoknya Bapak Ibu. Lakukan sekarang. 3, 2, 1. Ayo pasangannya mana? Kepal tangannya. Ayo Bapak Ibu. Secara paksa ya Bapak Ibu ya, secara paksa. Mau diremes, mau dicubit, mau ditonjok itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Ayo, Ayo dipaksa sih, ayo. sekuat-kuatnya Bapak Ibu. Ada yang sudah berhasil Bapak Ibu? Udah? Oke, udah cukup ya Bapak Ibu. Cukup ya Bapak Ibu. Nah, kebalikannya Bapak Ibu. Yang tadi, yang sudah menggenggam tadi A apa B? A ya. Nah, sekarang yang B. Kepalkan tangannya. Nah, tapi yang A, bagaimana caranya tangan ini kebuka, tapi jangan cara dengan paksaan Bapak Ibu. Tidak boleh dengan paksa. Mau dirayu dengan rayuan manis kah? Mau dirayu dengan rayuan yang manja, silahkan Bapak Ibu. Iya, tapi tidak dengan cara kekerasan ya Bapak Ibu ya. Oke, lakukan. Pasrah. Ayo dibuka dia. Ayo Putri, dibuka Putri. Ayo main Putri sekarang. Ayo. Oh iya. Ayo Weda, kita pegang Enggak, Wak. aku, Weda. Cukup Bapak Ibu, cukup. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, cukup ya? Cukup, silakan kembali ke tempat dulu. Oke. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melaksanakan dengan cara paksaan dan melaksanakan cara tidak dengan kepaksaan Bapak Ibu? Capek. Kenapa capeknya Bu Sri? Nggak kebuka. Ada lagi yang mau mengungkapkannya Bapak Ibu? Dari Bu Isna mungkin tadi tangannya kebuka. Jangan Bu Isna terus. Oh iya, dari Bu Destri dulu ya, dari Bu Destri. Ayo Bu Destri, nggak apa-apa Bu Destri. Kita sharing aja. Pertahanannya kuat banget. Bapak Ibu, kenapa kita nggak suka dipaksa Bapak Ibu? Gak enak. Gak enak. Selain gak enak, kenapa lagi Bapak Ibu? Gak nyaman. Gak nyaman. Oke, selain gak nyaman, apalagi Pak, Bu? Kesel. Jadi Bapak Ibu kerja itu terpaksa atau dipaksa? Oke, Bapak Ibu, kita tidak suka diperintah benar. Kalau kita diperintah kayak kerjanya juga kita males-malesan, kayak nggak bebas. Benar nggak Bapak Ibu? Benar? Benar. Oke, kita lanjut slide selanjutnya Bapak Ibu ya. Bisa apa pakai ini Pak? Jurus berapa ini? Jurus keempat Pak. Nah di sini Bapak Ibu, hati-hati jangan lihat ke kiri. Percaya nggak? Kalau ada plang kayak gini, hati-hati jangan lihat ke kiri.
kita lihat karena kita penasaran. Nah, perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi Bapak Ibu. Pak, videonya Pak. Nah ini Bapak Ibu, kesadaran vis paksaan Bapak Ibu. Sadar tapi dia dipaksa gitu Bapak Ibu. Lawannya. Apa yang terjadi? Ulang Pak. Ada. Salat dulu boleh. Kita sholat. Ulang Pak. Salat dulu boleh. Kita sholat. Nah, jadi dia itu udah sadar Bapak Ibu, tapi orang tuanya maksa. Jadi kan dia udah mau melaksanakan. Ntar aja ngerasa kayak gitu nggak Bapak Ibu? Mau cuci piring? Nanti aja gitu. Pernah nggak kayak gitu Bapak Ibu? Pernah ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kesadaran vis paksaan Bapak Ibu. Jadi kita itu udah sadar tapi dipaksa Bapak Ibu. Jadi kita males jatuhnya ya Bapak Ibu ya, bener ya? Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri Bapak Ibu. Yang pertama itu kesenangan, yang kedua itu kebanggaan, yang ketiga keingintahuan, keempat minat, kelima tujuan, keenam kebutuhan, ketujuh manfaat, kedelapan tantangan, kesembilan keyakinan, dan yang ke-10 makna Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, pembiasaan berbasis kesadaran Bapak Ibu. Disiplin biasa dan disiplin positif. Kalau disiplin biasa, karena faktor eksternal seperti paksaan tadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu meremat temannya secara paksa Bapak Ibu ya, itu dari disiplin biasa. Nah, disiplin positifnya karena kesadaran internal dari dalam diri kita Bapak Ibu. Nah, kemudian membentuk kepatuhan itu disiplin biasa. Untuk patuh gitu ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positifnya menumbuhkan tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin biasa jangka pendek, tapi disiplin positifnya jangka panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Pak, sekali lagi Pak. Nah, di sini Bapak Ibu ada Kak Seto. Penurut, kita juga akan frustrasi. Mimpi punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi menanamkan disiplin, melakukan peraturan-peraturan itu dengan cara kerjasama, dengan cara dialog, diskusi, dua arah lah begitu. Anak juga tanya kenapa begini, kenapa nggak boleh begini, nah, di penjelasan dengan tenang. Tapi kalau kita hanya nurut di depan orang tuanya, di belakangnya sudah malah melakukan pemberontakan, perlawanan, bisa fight atau flight bahkan. Nah, flightnya ke medsos, ke gadget, atau ya bahasa Perancisnya minggat gitu. Karena rasanya pernah bikin statement, disiplin itu nggak berarti nurut sama orang tua ya, tapi kadang kan orang tua punya perasaan otoritas gitu. Betul. Aku yang punya uang di sini, aku yang punya rumah, this is my rules gitu. Iya, karena kalau begitu bisa mendidik anak jadi sekedar robot saja. Banyak anak-anak yang saya temukan sudah mahasiswa masih ini begini, jadi nggak punya pendirian sendiri karena terlalu jadi penurut, gitu. Ya kehilangan kreativitas, kehilangan inisiatif, inovatif dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, itu dari Kak Seto ya Bapak Ibu. Jangan mimpi punya anak yang penurut Bapak Ibu. Kita justru akan frustasi nantinya Bapak Ibu. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa kerja sama Bapak Ibu. Karena saya di sini belum punya anak, jadi saya mendidik adik saya Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana kebiasaan itu terbentuk Bapak Ibu. Yang pertama itu petunjuk, yang kedua itu gairah, yang ketiga ini respon, dan yang keempat itu adalah reward Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, buatlah kebiasaan itu jelas Bapak Ibu. Nah, yang kedua, keinginan. Buatlah keinginan itu menarik Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kemudahan. Buatlah kebiasaan itu menjadi mudah untuk dilakukan Bapak Ibu. Yang keempat, ini reward. Buatlah kebiasaan itu memuaskan Bapak Ibu. Ada hasilnya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Lanjut ya Bapak Ibu.
Nah, dari sini Bapak Ibu, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Misal, aku mau lari sehari 10 kilometer. Nah, semangat 1 hari, 2 hari, 3 hari semangat. Nah, di hari berikutnya, hari keempat atau ke hari 5, mulai turun semangatnya Bapak Ibu. Kemudian hilang. Yang tadinya awalnya semangat, kemudian dia turun semangatnya, kemudian lagi dia hilang semangatnya, jadi nggak ada semangat lagi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, aku mau lari sehari 10 kilometer. Jadi Bapak Ibu, di awal semangat, baterai mulai lemah Bapak Ibu, makin lemah lagi. Dinosaurus tadi Bapak Ibu, yang tadinya dinosaurusnya diam, dia tidak akan tinggal diam Bapak Ibu. Jadi dia itu akan terbang Bapak Ibu, akan lari dia. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, mulai lemah baterainya, motivasi kita mulai lemah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, aku mau jalan sehari 1 kilometer. Jadi 1 hari full dia baterainya Bapak Ibu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima full Bapak Ibu. Nah, di hari keenam dia mungkin agak lemah tapi masih stabil Bapak Ibu. Nah, sampai ke baterai ketiga sampai keempat, dinosaurusnya tetap tidur Bapak Ibu karena kita konsisten. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah ini jurus yang terakhir yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu ya. Bangun kolaborasi. Pentingnya kita berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada peran guru BK dan guru kelas, wali kelas atau guru kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah jelas ya Bapak Ibu, ada peran utama sebagai guru kelas, pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di sini peran BK-nya sebagai pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kebutuhan kolaborasi, membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosional, dan perilaku murid. Ini Bapak Ibu tugasnya wali kelas, guru kelas Bapak Ibu. Guru kelas itu artinya bukan wali kelas saja Bapak Ibu, tapi guru yang mengajar atau guru mata pelajaran di kelas tersebut Bapak Ibu. Jika masalah siswa itu dalam bidang belajarnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tugasnya BK Bapak Ibu mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, lintas peran ini kita berkolaborasi dengan ketua jurusan, wakil kesiswaan, kepala sekolah mungkin jika diperlukan gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sumber kerjasama, ada orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, yaitu kita sebagai BK-nya Bapak Ibu, pihak luar yang terkait gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tugasnya BK Bapak Ibu, guru kelas atau wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya. Nah, tujuannya Bapak Ibu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung inklusif Bapak Ibu. Artinya kita sama-sama mengetahui tumbuh kembangnya peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, belajar, dan karir Bapak Ibu sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Tantangannya Bapak Ibu di sini sebagai guru kelas, masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar itu sebagai tantangan kita semua Bapak Ibu. Nah, di sini perannya guru BK Bapak Ibu, permasalahan sosial, emosional, dan karakter murid yang kompleks Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada tier 1, tier 2, dan tier 3. Apa sih itu tier 1 dan tier 2, tier 3? Jadi tier 1 ini sifatnya umum Bapak Ibu, universal. Misal anak itu memiliki permasalahan di belajarnya Bapak Ibu, kurang mampu misalnya, atau masalah kehadirannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika anak itu baru melakukan kesalahan 1 atau 2 kali, kita sama-sama Bapak Ibu ya, mohon maaf, kita sama-sama mendidik, kita sama-sama menemani tumbuh kembang peserta didik kita Bapak Ibu.
kita apa ya, kalau memang itu belum masalahnya ringan Bapak Ibu di tier 1 itu, kalau kita bisa menyelesaikannya, kita selesaikannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, jika memang itu masalahnya berulang, ada mungkin dia membutuhkan dukungan tambahan. Kayaknya saya udah nggak mampu lagi nih gitu. Karena kita sudah melakukan di tier 1 Bapak Ibu, dia butuh dukungan tambahan, kita boleh panggil wali kelasnya Bapak Ibu. Dan guru walinya Bapak Ibu. Untuk saat ini guru walinya belum berjalan aktif ya Bapak Ibu ya. Ya, nah jika yang tier ketiga ini Bapak Ibu, masalahnya udah berat banget Bapak Ibu. Kalau masalah yang tier kedua ini masalah sedang Bapak Ibu ya. Nah yang ketiga ini Bapak Ibu, ini udah masalah yang berat Bapak Ibu. Ini ada penanganan khusus Bapak Ibu. Dia perlu melakukan layanan individu Bapak Ibu. Jadi ini lebih ke penanganannya khusus Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu, perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid Bapak Ibu. Perhatikan panahnya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada masalah murid, masalah ringan, guru piket, guru mapel, dan orang tua Bapak Ibu. Ini masalah ringan tadi itu yang sudah saya sebutkan. Kayak misalnya dia mungkin dalam kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu melihat sebuah anak, dia itu nggak memperhatikan Bapak Ibu, tapi baru 1 kali. Tangani dulu Bapak Ibu, karena itu baru 1 kali yang dilakukan dia, belum berulang. Jadi Bapak Ibu melakukan penanganannya dulu Bapak Ibu di dalam kelas. Mungkin bisa jadi ketika selesai kelas Bapak Ibu panggil anaknya, Bapak Ibu tanya kenapa gitu ya, nggak memperhatikan ibu, ada apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah terus di sini sedang atau berat Bapak Ibu, baru di sini Bapak Ibu, jika masalah itu sedang atau berat, kita boleh berkolaborasi dengan guru BK Bapak Ibu. Nah di sini bisa guru BK, wali kelas, dan guru wali juga Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau itu udah berat banget atau referral Bapak Ibu, kita lari ke kepala sekolah Bapak Ibu. Contoh kayak masalah kasusnya nggak ada Pak Suhardiman, nggak ada ya. Nah jadi Bapak Ibu, masalah kita sudah melakukan home visit 2 kali Bapak Ibu, dan orang tuanya juga sudah datang. Kita nggak bisa sendirian Bapak Ibu, kita butuh kolaborasi Bapak Ibu antara kajur, wali kelas, guru BK, dan orang tua Bapak Ibu. Mungkin kita belum sampai ke kepala sekolah ya Bu ya. Nah tapi kemarin itu Bapak Ibu udah ya Bapak Ibu ya, sudah sampai ke kepala sekolah. Keputusannya itu masih ngambang Bapak Ibu, karena kita belum bisa memutuskan, dari pihak keluarganya juga belum bisa memutuskan gitu Bapak Ibu, jadi masih ngambang gitu Bapak Ibu ya. Nah jadi kita kalau memang ini berat banget, misal kalau siswa itu mengalami kayak tawuran kemarin, itu kan butuh penanganan khusus. Kita panggil Bapak Ibu mitra lain Bapak Ibu, misalnya contohnya dari kepolisian Bapak Ibu. Jadi yang menanganinya itu bukan lagi guru Bapak Ibu, tapi langsung terjun ke mitranya Bapak Ibu, yaitu kepolisian. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu mungkin kurang jelas ya Pak ya. Ini langkah kedua. Ini yang terakhir. Itu 6 apa tadi? 6. 6, 7 masih ada. Nah ini Bapak Ibu nih, murid bermasalah Bapak Ibu. Nah ini masalah apa ya ini? Kelihatan Pak. Iya. Presensi atau kehadiran? Iya, ini masalah presensi atau kehadiran. Referensinya di sini Bapak Ibu bisa kita lihat dari absen kesiswaan Bapak Ibu, atau absen di kelas gitu, jurnal kelas kita Bapak Ibu, kita lihat. Jika siswa itu alfanya masih dibilang ringan, kita tangani dulu Bapak Ibu gitu. Nanti kalau misalnya masalah itu berulang, kiranya butuh bantuan, butuh penanganan khusus, barulah kita berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, kita nggak sendirian Bapak Ibu, kita sama-sama menemani tumbuh kembang peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.